أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Indonesiaku selama bulan suci Ramadan. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita kembali hadir untuk mengunjungi bersilaturahim kepada keluarga besar BKKBN dan tepatnya hari ini kita bersiaran secara langsung dari Masjid Az-Dzuriyah kantor BKKBN Pusat. Alhamdulillah telah hadir bersama guru-guru yang kita cintai Habib Ahmad Al-Kaf dan Gus Hayid dan juga ada Habib Alawi, anak kita yang ganteng ini adalah pengganti Habib Ahmad, insya Allah nanti akan meneruskan berdakwah dari abahnya. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan membangun keluarga harmonis dan sehat dalam pandangan Islam. Seperti biasa, insya Allah nanti kita juga akan berbincang-bincang dengan Kepala BKKBN, Bapak Dr. Hasto Wardoyo, tentang bagaimanakah persiapan untuk menjelang pernikahan. Karena dalam pernikahan kita akan membangun satu bangunan yang sempurna, yaitu yang insya Allah disebut dengan bangunan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang menjadi tema bahasan kita dan seperti biasa pemirsa, bagi Anda yang di rumah yang ingin mengajukan pertanyaan berkaitan tema ini, kami persilakan Anda mengirimkan melalui Instagram di @dame_tv1. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli siyami wal qiyam. Asa ayyadkhulanal jannah bighairi hisab bi barakatis siyami wal qiyam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'al huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal kurama'i wal a'izza, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita ta'zimi bersama guru kita Habibana Habib Ahmad Al-Kaf yang telah hadir bersama-sama kita. Semoga keberkahan beliau sebagai dzurriyyah Rasul senantiasa menyertai kita semua dan para pemirsa. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, Kepala BKKBN dan hadirin wal hadirat, para pemirsa Damai Indonesiaku TV1 yang dirahmati Allah. Keluarga adalah anugerah terbesar yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Maka beruntunglah kalau kita ditakdirkan oleh Allah memiliki keluarga. Jangan disia-siakan keluarga ini sehingga kelak kita akan menyesal. Karena saat kita diberi anugerah keluarga di dunia lalu kita sia-siakan, kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai orang yang beriman, sebagai orang muslim yang baik, harus tahu bagaimana konsep keluarga itu dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan garis yang cukup tegas tentang bagaimana kita memahami keluarga
dan bagaimana kita mempertanggungjawabkan amanat tentang keluarga. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Allah berfirman, Qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah. Ini saya potong ayatnya biar tidak terlalu panjang karena waktu menyampaikannya tidak lama. Jadi harus tepat. Apa Allah sampaikan kepada kita tentang keluarga? Apa yang Allah inginkan kepada kita tentang keluarga? Setiap orang yang beriman harus sadar, harus faham dan harus ngerti bahwa masing-masing person dari orang yang beriman, baik itu laki-laki maupun perempuan, muslimin wal muslimat, harus memiliki tanggung jawab menjaga dirinya dari kemaksiatan dan keingkaran kepada Allah. Itulah makna pertama, Qu anfusakum. Setelah diri kita beres, setelah diri kita benar, seorang ayah benar akhlaknya, benar perilakunya, seorang ibu benar akhlaknya, benar perilakunya, maka dia harus memiliki konsentrasi kedua, wa ahlikum. Jaga keluarga kita. Siapa keluarga kita? Tentu bagi seorang ayah, keluarga yang pertama adalah istri dan anak-anaknya. Betul enggak Bu? Bagi seorang ibu, tanggung jawab utama pertama adalah suami dan anak-anaknya. Itulah tanggung jawab, Qu anfusakum wa ahlikum naro. Perintah Allah ini jelas. Kita diminta untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Kenapa kita diminta untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka? Karena dalam keluarga itu banyak ujiannya. Dalam keluarga itu banyak tantangannya. Sekali salah, seorang suami yang tidak ngerti tanggung jawabnya akan berbuat zalim kepada istri dan anak-anaknya. Berarti dia tidak bertanggung jawab. Seorang istri juga demikian. Kalau dia tidak tahu tanggung jawabnya, dia akan selalu melawan suaminya dan tidak ngurus anak-anaknya. Padahal anak dan suami adalah amanah yang Allah titipkan kepada seorang istri. Maka kalau kedua orang ini tidak tahu hak dan tanggung jawabnya, pasti dia akan tergelincir ke dalam neraka. Sehingga Allah mengingatkan pertama kali kepada kita, orang-orang yang mendapatkan amanah keluarga, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, kalau kita sudah ngerti ini, bagaimana kita melanjutkan tugas-tugas kita menjaga keluarga agar tidak tergelincir dari siksa api neraka? Tadi korek kita membaca cukup merdu dan indah. Bahwa kita diciptakan oleh Allah itu berpasang-pasangan sebagai tanda kebesaran Allah. Sebagai tanda kekuasaan Allah. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Agar kita hidupnya tenang. Makanya kalau ada orang berkeluarga, kalau orang sudah punya suami, istri dan anak, tetapi hidupnya tidak bahagia dan tidak tenang, ini tandanya ada ketentuan-ketentuan Allah yang dilanggar. Kalau ada pasangan suami istri yang hidupnya tidak tenang, apalagi sudah dikasih anak, kok masih gelisah, penuh masalah, berarti ada tanda-tanda perintah-perintah Allah yang dilanggar dan larangan-larangan Allah yang selalu dijalani. Maka hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa TV One yang dirahmati Allah, ayo kita siapkan diri kita untuk menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena itulah kunci kebahagiaan hidup, kunci kesuksesan hidup. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi dari berbagai macam problematika yang dihadapi dan Allah akan kirim rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini jaminan bagi orang yang bertakwa di dunia. Di akhirat, apa jaminan bagi orang yang bertakwa dari Allah? Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, tempatnya hanya di surganya Allah, surga yang indah, di bawahnya mengalir air-air yang begitu indah di taman-taman yang sangat luar biasa. Subhanallah. Nah, kita ngaji, kita puasa, kita sholat, kita zakat. Bagi yang mampu kita berhaji. Tujuannya satu, la'allakum tattaqun. Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kenapa Allah ingin kita menjadi orang yang bertakwa? Agar kita semua bisa menikmati indahnya surga yang disiapkan oleh Allah sebagai persiapan terbaik untuk orang-orang yang bertakwa.
takwa. Karena al-jannah uiddat lil muttaqin. Surga itu hanya dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Cara takwa terbaik adalah melalui keluarga. Jangan kita nasihatin orang lain sebelum keluarga kita benar. Betul apa enggak? Nah sekarang banyak kita menghadapi orang-orang yang mudah menasihati orang lain, tapi keluarganya berantakan. Jangan percaya kalau ada orang yang begitu. Ya, kalau keluarganya udah benar, baru silakan menasihati orang lain. Karena perintah Al-Quran yang harus diberesin dulu adalah diri sendiri, baru keluarga. Maka Rasulullah memberi contoh terbaik. Rasulullah bersabda dalam salah satu hadisnya, khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian adalah kalian yang terbaik bersikap pada keluarga kalian. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian kepada keluargaku. Artinya Rasulullah adalah contoh terbaik untuk menjadi teladan kita bagaimana kita bersikap membangun keluarga yang harmonis dan sehat. Bagaimana cara membangun keluarga yang harmonis dan sehat ala Rasulullah? Yang pertama, ketika Rasulullah menjadi seorang suami, dia sangat menyayangi istri. Ada satu kisah, Sayyidah Aisyah saat itu membuat masakan. Nah, masakannya kebetulan kasinen. Tahu kasinen, Bu? Kebanyakan garam. Tapi ketika dicicipi oleh Rasulullah, Rasulullah mengatakan, subhanallah, nikmat, kata Rasulullah. Nikmatnya Rasulullah sambil senyum, sampai Sayyidah Aisyah penasaran. Kok biasanya nikmatnya itu total, kok sambil senyum, ada apa? Akhirnya dicicipi sama Sayyidah Aisyah, kok asin sekali. Subhanallah, itulah cara Rasulullah membahagiakan istri. Demikian halnya Sayyidah Aisyah. Tidak pernah seorang istri membantah suaminya. Ketika pertama kali membantah suaminya, turun ayat, akhirnya Sayyidah Aisyah tidak pernah lagi membantah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah contoh pertama yang harus kita teladani. Bagaimana seorang suami menghormati istri dan istri menghormati suami. Itu adalah basis utama kebahagiaan keluarga dalam Islam. Kalau suami istri sudah oke, suami istri akan menjadi teladan bagi anak-anaknya kelak saat dia tumbuh besar untuk melanjutkan perjuangan syiar agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan lanjutkan di segmen yang berikut ini. Baik, terima kasih Gus. Itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah mukadimah yang memberikan gambaran kepada kita betapa ternyata bukan pekerjaan mudah untuk bersama-sama membangun keluarga, rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah. Dan tentu saja ketika kita berumah tangga, Islam memiliki rambu-rambu yang sangat jelas bagaimanakah hak dan kewajiban di antara keduanya. Habibana Ahmad akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang bagaimanakah membangun rumah tangga yang islami. Nah tentu saja berbicara tentang Islam tidak lepas daripada satu sosok yang sangat istimewa, sosok pilihan yang bernama Nabi Muhammad SAW. Bagaimanakah beliau menyampaikan sebuah khutbah pernikahan kepada seorang mempelai, pada kedua mempelai, apa pesan-pesan beliau yang patut kita cermati? Habib Ahmad Al-Kaf akan menjelaskan kepada kita. Silakan Habibana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum fi majlisi sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, pertama-tama yang saya muliakan
rekan saya, saudara saya Gus Hayid. Mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, panjang umur dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Agung, mudah-mudahan senantiasa diberi sehat dalam Ramadan ini yang kontinu dalam Damai Indonesiaku. Keluarga besar BKKBN yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Ad-Dzurriyah. Subhanallah, namanya luar biasa. Mudah-mudahan semuanya hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa diberi sehat walafiat, puasanya diterima oleh Allah, tarawihnya diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan tidak keluar dari Ramadan kecuali sudah diampuni semua dosanya oleh Allah. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengarkan bahwa tema kita tentang masalah keluarga. Inilah inti agama Islam. Karena Islam itu adalah demi untuk manusia. Dunia tidak diciptakan ini kecuali hanya untuk kepentingan manusia. Bahkan Allah mengatakan waqad karramna bani Adam. Saya telah muliakan kata Allah, yaitu siapa yang paling mulia? Keturunan Nabi Adam, untuk supaya hidup bahagia. Makanya sosok yang diutus adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa. Tadi sudah dikatakan oleh Gus Said bahwa orang yang terbaik Rasulullah itu adalah kepada keluarganya. Karena inti dalam kebaikan satu masyarakat atau satu negara dimulai dari rumah. Makanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menghadiri pernikahan, subhanallah, Rasulullah berkhutbah, ceramah. Sering yang kita dengar kalau ada pernikahan di Indonesia, alhamdulillah itu sering dimulai dengan khutbatun nikah. Dikatakan panjang lebar, walaupun sebagian besar mungkin ada yang faham, sebagian lagi lebih besar enggak faham. Karena seringnya dibaca dengan bahasa Al-Quran. Bahasa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa, subhanallah. Bahasa itu mengatakan di antaranya Rasulullah itu memberikan contoh dan memberikan nasihat yang luar biasa. Tapi ada satu nasihat yang luar biasa. Tujuannya apa ketika kalian nikah? Ketika kalian nikah itu Rasulullah memberikan panduan di situ. Mengatakan tanakahu takthuru fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Dengarkan baik-baik, Rasulullah menyuruh kita, hai manusia, untuk supaya tidak karuan, hawa nafsu tidak terumbar kemana-kemana, maka dianjurkan untuk kita nikah. Kalian manusia yang terhormat, jangan seperti hewan dan yang lain-lainnya. Nikah untuk membina apa? Rumah tangga. Untuk apa? Saling bantu-membantu antara suami dengan istri. Kemudian mudah-mudahan diberikan dzurriyyah. Kalian diberikan dzurriyyah insyaallah dengan sebab nikah. Maka di sini dikatakan oleh Rasulullah, tanakahu taktsuru fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Dengarkan baik-baik, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bangga kepada kita semuanya nanti di hari kiamat. Kenapa bangga? Bangga melihat umatnya ketika sudah nikah, dia pertama kali ketika nikah dikaitkan dengan dzurriyyah, keturunan. Kenapa? Untuk melihat orang yang sudah nikah, lihat, kalian nanti akan mengandungkan anak. Ingat, ibu Anda dulu mengandungkan seperti Anda sekarang ngandung. Anda sakit ketika Anda mengandung. Anda tidur susah. Ayahnya setiap hari mencari nafkah, mikirkan kapan lahir. Ketika mendekati hari lahirnya, ayahnya menyiapkan uangnya dan seterusnya. Subhanallah, luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di segmen yang akan datang. Insya Allah. Baik, terima kasih Habibana. Secara singkat beliau telah memberikan gambaran kepada kita betapa ternyata pernikahan adalah sesuatu
yang amat sangat agung. Bagaimanakah dari kedua pribadi yang bertemu akhirnya melahirkan orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pentingnya kita memahami persiapan menjelang pernikahan. Insya Allah nanti kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Dr. Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN tentang persiapan menjelang pernikahan. Selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami dan Saku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Masih bersama kami Damai Saku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali, membangun keluarga harmonis dalam Islam, dan alhamdulillah telah hadir bersama kita Bapak Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN. Silakan digunakan mic-nya Pak. Assalamualaikum Pak Hasto. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak kondisinya Pak? Sehat semuanya Pak? Alhamdulillah. Luar biasa. Nah Pak Hasto tadi sudah mendengarkan dari nasihat dari guru-guru kita bahwa ternyata pernikahan adalah sesuatu yang sangat agung. Bukan sesuatu yang sangat mudah ternyata mempertemukan dua pribadi. Pada intinya akhirnya menciptakan, melahirkan generasi-generasi yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai di akhirat nanti Pak Hasto. Nah, ini kan pekerjaan yang sangat berat sekali. Nah, mungkin pertanyaan bisa dijelaskan seberapa penting ini persiapan menjelang pernikahan yang ternyata kita harus melampaui bahtera rumah tangga yang sangat luar biasa sekali ujiannya nih Pak Hasto. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kita bersyukur alhamdulillah bisa bertemu di sini, dan Habib, terima kasih sekali Habib Ahmad Alkaf dan Gus Yazid yang luar biasa hadir. Sebetulnya seperti apa yang dikatakan Habib tadi, bahwa kita sering sudah diberi nasihat di dalam perkawinan itu sebelum nikah, tetapi kadang-kadang kita ya ada yang paham, ada yang tidak paham, ada yang sampai, tidak sampai. Saya kira itu yang saya garis bawahi dari Habib tadi, luar biasa. Sebetulnya kita itu harus menyempurnakan ikhtiar, meluruskan niat, baru selebihnya tawakal. Mestinya begitu ya. Lah, menyempurnakan ikhtiarnya salah satunya harus diperiksa sebetulnya. Tidak cukup di konseling gitu ya. Jadi seorang perempuan itu sekarang ini di Indonesia memang kita masih prihatin, remaja-remaja perempuan yang mau nikah itu 36% itu anemia, kekurangan darah, 36%. Tapi tidak ada yang diperiksa waktu mau nikah itu. Hanya disiapkan baju mantennya, kemudian tendanya, kemudian foto sana foto sini, pre-weddingnya itu bisa ratusan juta itu. Tapi kalau ditanya apakah istri Anda itu siap hamil, enggak tahu suaminya. Ya, apakah istrinya itu HB-nya tidak anemi? HB itu HB ya, bukan BH, ini HB ya. Ya, HB itu hemoglobin ya. Ya, jadi Masih siang ini Pak. masih siang. Jadi enggak ngerti dia, harusnya kan HB-nya dicek, ada 11,5 enggak, sempurnakan ikhtiar kita. Oh ternyata tidak 11,5, berarti anemi. Kalau anemi, kalau hamil, plasentanya tipis, kemudian bayinya juga kecil gitu. Karena ibunya anemi, kurang gizi. Cek itu lingkar lengan atasnya, lingkar lengannya itu ada enggak 23,5 cm. Kalau istrinya cantik, luar biasa, semua sudah siap, tapi ternyata lingkar lengannya cuma 22 cm karena diet karena mau tampil itu ya, biar langsing gitu ya. Akhirnya kurus kering itu. Sebetulnya ya itu tampilannya cantik tetapi kurang memenuhi syarat. Ya betul Gus, kurang memenuhi syarat. Kalau dihamilkan dia plasentanya tipis, bayinya
kecil, itu yang kemudian jadinya stunting itu. Jadi pesan saya jangan pre-wedding terus lah. Prekonsepsi itu ya penting, bagaimana menyiapkan ketemunya bibit laki-laki yang namanya sperma dengan bibit perempuan yang namanya telur. Ya, ini menurut saya harus disempurnakan. Kita mengambil waktu Ustadz Agung ya, 3 bulan sebelum nikah periksanya. Kenapa begitu? Allah itu menciptakan sperma manusia itu 72 hari sampai 75 hari. Jadi bibit laki-laki yang hari ini bulan madu harus ketemu dengan telur perempuan diciptakan sejak 75 hari yang lalu. Jadi sebelum itu harus bagus dulu, 75 hari sebelumnya suami harus sehat, harus gizinya terpenuhi gitu ya. Jadi sebetulnya menyempurnakan ikhtiar itu ada ilmunya, dan ini bukan ilmu dokter, saya sebagai dokter kebidanan memang, tapi itu ilmu Allah lah, saya hanya membacanya saja kan ya. Istri perempuan telurnya cuma 1, kalau sampai telur ini tidak bagus, maka tidak bagus semua telur itu. Laki-laki memang diberikan dari sananya, sunatullahnya, laki-laki ini spermanya minimal 20 juta per cc. Jadi laki-laki yang tidak punya 20 juta nggak akan bisa mengambilkan itu ya, sulit lah gitu. Karena per cc, ya, ini per cc, sekali keluar 3 cc Gus. Jadi kalau berarti 60 juta, ya pinter Gus ya. 60 juta. Yang jadi cuma 1, jadi iya subhanallah yang terbaik. Makanya kita diciptakan oleh Allah itu menjadi pemenang ya, we are the winner, kita itu lahir sudah pemenang. Kalau kita loyo-loyo, tidak semangat itu ya tidak sesuai dengan kita sebagai pemenang. Kira-kira begitulah persiapan kita ya. Sebenarnya bagaimana kondisi dari penduduk Indonesia ini, tingkat kesadaran untuk melakukan pemeriksaan kesehatan menjelang pernikahan ini seperti apa Pak Asto? Wah ini kalau tanya begitu memang kita prihatin. Waduh. Mungkin. Waduh prihatin kalau, ini. Ya prihatin, kalau misalkan ada 100 yang mau nikah itu ditanya apakah di antara 100 itu sudah periksa HB gitu ya, periksa darah itu, anemia atau tidak, atau sederhana aja, sudah ngukur lingkar lengannya atau belum, tinggi badan belum, mungkin enggak lebih dari 5 orang yang sudah melakukan seperti itu. Misalnya dari 100 enggak akan lebih dari 5 orang. Ya. Maka kemarin tanggal 11 Maret, alhamdulillah Pak Menteri kita, Pak Menteri Agama itu melonceng bersama kami BKKBN untuk mewajibkan seluruh orang yang mau nikah itu 3 bulan sebelumnya wajib diperiksa dulu. Iya. Jangan hanya diberikan nasihat tapi wajib diperiksa. Saya ditanya sama Pak Menteri Agama, nanti kalau hasilnya tidak memenuhi syarat gimana? Boleh nggak nikah? Saya katakan boleh nikah. Tapi dikasih nasihat, ini kalau mau hamil suaminya, kalau mau bulan madu hamil, tolong ya 3 bulan ini minum vitamin dulu, makan yang baik dulu gitu. Kalau sampai bulan madu tetap HB-nya masih anemi, ya ini ya bisalah pakai kondom dulu atau pakai pil dulu, kan bisa begitu, KB dulu lah. Kan KB yang ringan-ringan juga banyak. Lah dari situlah maksud saya bahwa kita ini harus mencegah generasi yang lemah itu betul-betul disempurnakan ikhtiar kita. Karena Allah itu menciptakan manusia itu ya sudah banyak ilmunya disampaikan ke kita. Seperti katakanlah di minggu-minggu pertama hamil itu ya, ini kan jarang yang tahu. Ternyata apa yang dikatakan kepada kita oleh para ulama, para habib itu bahwa kita diciptakan kemudian dari setetes air mani, kemudian jadi darah, kemudian menjadi daging, kemudian tulang dibalut oleh daging, kemudian ditiupkan rohnya, kemudian suatu saat ditentukan sebagian nasibnya. Ternyata dokter-dokter seperti saya itu mempelajari sama hasilnya. Ternyata bayi yang umurnya kurang dari 56 hari itu sudah bakatnya sudah ada. Oh ini besok yang berkembang lapisan luarnya orangnya langsing, makan banyak pun langsing. Itu mungkin seperti Ustadz Agung benar gitu ya. Agak ini langsing puasa, lah. Ini lagi puasa ya. Habib, bukan termasuk Habib ini. Orang seperti ini sudah dari sononya, Allah ciptakan di sebelum 56 hari loh ini. Yang berkembang ektoderm, yang berkembang kulit dan saraf. Orang seperti ini suka berpikir, tidak suka makan, orangnya langsing, makan banyak tetap langsing. Yang lain ada yang berkembang namanya mesoderm, itu yang berkembang apa? Ototnya. Jadi
atlet dia, atlet. Jadi sebagian nasibnya sudah ditentukan. Yang satunya lagi yang berkembang dari apa? Entoderm, apa? Ususnya, seperti saya mungkin, dikit-dikit suka makan, dikit-dikit suka makan itu. Jadinya gemuk gitu ya. Tapi ini orang tuh akan punya sifat yang beda-beda juga. Yang satu suka mikir, ya belum tentu cerdas tapi suka mikir itu loh. Kemudian yang satu suka makan itu. Mikir utang kata Gus. Ada juga yang gemuk-gemuk itu ya pukul dulu urusan belakang, nggak dipikir, berani dia. Tapi jangan sekali-sekali ngajak yang orang yang langsing itu tadi ya. Jadi akan jadi atlet, akan jadi pemikir, akan menjadi orang yang seperti apa, sebagian itu sudah ditentukan. Ternyata cocok loh ya dengan nasihat para Habib, para Gus, para Ustadz, para ulama. Pak Hasto, tetapi kan secara sosialisasi kan BKKBN sudah cukup kan untuk melakukan sosialisasi menjelang pernikahan ini, tapi ternyata mengapa persentasinya masih sangat kecil sekali? Ya ini kan gini ya, jadi peraturan presiden ini kan baru bulan Agustus kemarin, saya ditunjuk oleh presiden untuk menjadi ketua tim percepatan penurunan stunting ya seluruh Indonesia ini. Jadi peraturan bulan Agustus kemarin, kemudian kami mewajibkannya supaya sebelum nikah itu harus periksa dulu, itu baru 11 Maret kemarin. Karena ini perpres kemudian ada rencana aksinya lah. Sekarang tentu kita baru mensosialisasikannya dan kami terima kasih ini Habib dan Gus semua para ulama mendukung ini karena penting sekali menurut saya bagaimana kita tidak meninggalkan generasi yang lemah dan bagaimana kita menyempurnakan ikhtiar, meluruskan niat supaya keturunan kita itu menjadi generasi yang sehat dan bisa bersaing lah dia. Baik, terima kasih Pak Hasto. Nah mungkin Habibana bisa menegaskan kembali, memang ada di dalam Al-Quran kalau tidak salah di An-Nisa, artinya kita memang jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah. Dari penjelasan Pak Hasto tadi memang betapa pentingnya, artinya ada pelajaran, diberikan ilmu sebelum menikah ini Habibana. Ternyata ada kaitan dengan ayat-ayat ini Habibana. Ya jelas betul, kita ini manusia ya. Dikatakan bahwa kita harus bertujuan hidup di dunia bahagia dan di akhirat bahagia. Ini selalu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hatta doa yang paling terkenal, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunianya baik, dunia yang paling indah adalah apa? Keturunan kita. Keturunan yang sehat, keturunan yang cerdas. Tetapi sehat dan cerdas tidak cukup, yaitu harus dengan akhlak yang mulia. Apa artinya sehat? Kalau seandainya besarnya melawan ibunya, melawan ayahnya, akhlaknya luar biasa, enggak karuan, bahkan ada yang sampai membunuh ibunya, membunuh ayahnya, naudzubillah min dzalik. Makanya Rasulullah mengingatkan tadi, subhanallah, diajarkan sehat, itu adalah usaha, kita harus makan yang sehat, bagaimana cara hamil yang sehat, ini semuanya sehat, tapi jangan lupa tujuan kita bukan hanya di dunia, tujuan kita adalah di akhirat. Dunia sebentar kita, menjabat sebentar, habis itu pensiun, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulama begitu juga, semua sama, nanti akan dibangkitkan. Makanya Rasulullah tadi mengatakan, wa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Kita mau jadi orang yang soleh, jadi orang yang sehat, akalnya sehat, harus cerdas. Tadi dikatakan dari segi jasadnya, dari segi ini pertumbuhannya bagus, tetapi harus ada didikan yang luar biasa. Seperti tadi alhamdulillah sudah ada hubungan dengan Kementerian Agama, diwajibkan untuk ini. Tapi kalau bisa lagi, lebih bagus lagi, diwajibkan belajar agama. Karena ini yang akan menjadikan orang tuanya sehat, yang tadi sudah makan stamina, makan ini punya anak kurang ajar, sehat apa lonyol. Ibunya sedih apa tidak? Ayahnya sedih apa tidak? Punya anak sudah hebat, ibunya sudah jaga, ayahnya jaga, anaknya kurang ajar. Naudzubillah. Jadi dua ini harus jalan bersama. Dari segi kesehatan alhamdulillah tadi bagus. Sudah diingatkan begini harus vitamin, harus ini supaya menjadi anak-anak yang cerdas, anak ini. Tapi jangan lupa, jangan sampai nanti sehat malah dia lebih keras daripada ibunya dan lebih keras daripada ayahnya. Nah ini yang dilarang di dalam Islam. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan. Terima kasih Habibana dan terima kasih Bapak Hasto Wardoyo yang telah berbagi informasi kepada kita. Insya Allah kita akan lebih dalam lagi mempelajari dan bagaimanakah untuk memahami, membangun keluarga yang mawadah, sakinah, mawadah warahmah, yang pada ujungnya nanti kita akan kembali bertemu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan Mensaku, dan alhamdulillah kita sampai di segmentasi tanya jawab, dan insya Allah ini akan semakin memberikan gambaran kepada kita agar kita mempersiapkan diri baik-baik, khususnya bagi yang belum menikah, untuk mempersiapkan diri baik-baik bahwa ternyata pernikahan ada memiliki tujuan yang sangat agung, bagaimanakah melahirkan keturunan yang soleh, yang nanti mereka pun akan melahirkan keturunan yang soleh, dan seterusnya, hingga seperti Habib katakan tadi, kita akan bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tujuan yang paling akhir. Baik, pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Waridi yang akan dijawab oleh Gus Hayat. Silakan. Maskernya diturunkan biar jelas suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hebat Habib, pada sore ini bisa ketemu sama Habib dan para ustadz narasumber, terutama Nyun Sewu Pak Asto. Saya berdiri di sini. Izinkanlah saya Waridi dari RT 010 RW 04 Kelurahan Kebonpala, pastinya di belakang kantor BKKBN. Yang saya tanyakan, bahagia menurut versi BKKBN dan versi agama. Kalau versi BKKBN, 2 anak cukup. 2 anak cukup. Atau cukup 2 anak, laki perempuan sama aja. Namun kalau kita alihkan bahasa Kulon Progo, lanang wedok podo wae. Kira-kira gitu. Baik, sudah. Terus yang versi agama, dulu kebetulan tahun 60 saya udah ngaji di Kulon Progo juga. Mohon maaf, Sewu, Pak. Pak Waridi, mohon maaf dipercepat karena waktunya Iya. sangat singkat sekali. Iya, terima kasih. Ini besok kamu kalau mau nikah carilah perempuan yang bakat punya anak banyak. Kira-kira itu aja. Menurut Habib dan narasumber lainnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Gus Hayat untuk menjawab pertanyaan dari Pak Waridi. Baik, terima kasih Pak Waridi. Memang betul ada hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya nasihat orang tua kita. Kalau nikah itu cari perempuan yang gampang punya anak. Gampang punya anak. Meskipun ada guyonan di masyarakat, wedok disenggolai kok mana. Ada yang begitu enggak? Loh itu malah yang benar. Kalau disenggolai mana apalagi dipeluk. Manak terus. Ya, itu guyonannya orang Jawa dulu. Tetapi memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang memberikan petunjuk kepada kita agar kita menikahi orang-orang yang mudah memiliki keturunan. Karena salah satu tujuan pernikahan yang paling pokok, adalah untuk melahirkan keturunan. Makanya Habibana tadi menyampaikan, semakin banyak anak dari seseorang dan anak itu dididik dengan baik, maka Rasulullah akan bangga dengan orang itu. Fa inni ubahi bikumul umam yaumal qiyamah. Rasulullah yang berjanji, saya akan membanggakan kalian para umatku yang punya anak, yang banyak anaknya tapi dididik yang baik. Anak yang soleh, solihah. Wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Allah juga perintah kepada kita, takutlah kalian untuk meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah. Maka konteksnya dengan kebahagiaan ala BKKBN, kalau dulu zaman kecil saya memang 2 anak cukup. Tapi sekarang Pak Hasto, apakah kampanye BKKBN masih 2 anak cukup? Saya kira tidak lagi. Saya dapat jawaban dari bawahnya Pak Hasto begini tadi. Jadi enggak lagi, maka Pak Wahidi itu telat informasinya. Berarti ya informasi 60-an, cuman Pak Harto itu 2 anak cukup. Nah sekarang yang terpenting dari kita adalah bagaimana mencetak keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Sebagaimana tujuan kita semua diciptakan oleh Allah lalu diperintahkan menikah. Bagaimana agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah? Seorang anak harus tahu tanggung jawabnya sebagai anak kepada orang tua, dan orang tua harus tahu persis tanggung jawabnya sebagai orang tua kepada anak-anaknya. Tanggung jawab orang tua kepada anak apa? Mendidik, memberikan nama yang baik,
ngajarin Quran, ngajarin akhlak, ngasih nafkah sampai dia akil balik, sampai dia bisa berkeluarga. Bagi yang perempuan, yang laki-laki sampai dia bisa mandiri bekerja. Biasanya kalau di Indonesia sampai kuliah selesai lah, betul apa enggak? Nah kalau orang tua sudah menjalankan itu menjadi sedekah, menjadi pahala yang akan terus mengalir hingga hari kiamat. Tinggal tanggung jawab anak. Apa tanggung jawab anak? Taat, birrul walidain, tidak boleh uququl walidain. Kenapa? Karena yang paling dimurkai oleh Allah setelah syirik adalah durhaka kepada orang tua. Makanya orang tua harus rajin-rajin berdoa sebagaimana doanya para nabi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doanya siapa? Doanya orang tua kepada anak-anak dan keluarganya. Doanya anak ada sendiri. Yaitu doa yang selalu memintakan ampun kepada Allah. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi tidak boleh tukar. Nah kalau ini sudah dilakukan insya Allah pasti akan tercipta keluarga yang harmonis, yang bahagia dan yang sehat. Nah tadi pertanyaan Pak Hasto, kalau 70 hari sperma seseorang itu sudah harus sehat karena ketika malam pertama dikeluarkan sperma itu akan menjadi anak, bukan sperma malam itu tapi 70 hari ke belakang. Makanya dalam Islam ada konsep riyadhah, tirakat. Jadi tidak hanya mempersiapkan secara fisik dengan persiapan cek kesehatan, cek mental. Tapi nasihat Habib tadi sudah benar, siapkan ilmu. Mau main bal-balan saja pakai ilmu, masa mau kawin gak pakai ilmu? Betul apa enggak? Kawin juga bal-balan juga tapi di atas kasur. Sama-sama ada bulannya Pak. Nah karena itulah harus disiapkan. Tapi lebih dari itu yang harus dipersiapkan betul adalah riyadhah, mental, spiritual seorang calon mempelai. Jangan sampai hanya fisiknya oke, mentalnya rusak. Makanya Islam mengajarkan ayo rajin puasa, latihan puasa. Biar sperma yang keluar pertama kali di malam pertama adalah sperma yang sudah terlatih dengan puasa, qiraatul Quran, berlatih dengan akhlak yang mulia. Insya Allah kalau itu yang dilakukan malam pertama, kalau anak muda, anak gaul, trut malam pertama, ya itu akan menjadi anak yang soleh, solehah biiznillah. Amin, Allahumma. Amin. Nah Habibana ini menarik sekali sebenarnya pertanyaan ini kalau kita kembangkan tadi. Nah ketika di sebuah negara, saya pikir bukan cuma di Indonesia aja, ketika terjadi peledagan penduduk yang sangat luar biasa, maka negara memiliki kebijakan untuk membatasi sebenarnya, mengendalikan jumlah pertumbuhan, begitu Bibi ya. Nah salah satunya adalah kita hanya melahirkan 2 anak. Nah tapi kalau di dalam agama tadi, sementara Rasulullah bahkan mengharuskan ya sebisa-bisanya sebanyak-banyaknya, tapi di lain sisi kita harus mengendalikan jumlah penduduk karena ini nanti akan related dengan masalah ekonomi, kualitas kehidupan dan lain sebagainya. Bagaimanakah menjawabnya nih Habibana? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Sebetulnya kalau tadi sudah dikatakan ya ini dua-duanya seakan-akan kayak bertentangan nih. Sebetulnya tidak. Negara mungkin karena keadaan negara itu banyak orang jadi mengendalikan ini itu supaya lebih teratur menurut ahlinya. Ya enggak? Buktinya contoh kayak di Singapura. Singapura dulu dilarang untuk banyak, sekarang malah kalau punya lebih daripada yang dulu dikasih beasiswa. Ini terakhir waktu saya ngajar di sana. Subhanallah, sebelum pandemi itu kalau punya anak lagi tambah dapat beasiswa. Karena lagi memerlukan warga Singapurnya, pribuminya biar tambah banyak. Ternyata ketakutan. Dulu, kalau nggak salah di negara Cina juga begitu juga, cuma itu saya dengar aja. Tapi kalau Singapura saya lihat sendiri. Itu begitu, di Indonesia mungkin begitu juga karena ada gini 2 cukup ini itu semuanya. Itu hanya sekedar usaha untuk lihat situasi dan kondisi. Rasulullah tadi mengatakan takatsuru maksudnya banyak, bukan berarti banyak jumlahnya. Banyak maksudnya berkualitas. Rasulullah bukan mau menunjukkan banyak, ini banyak, umatku banyak. Enggak, berkualitas. Nanti di depan Allah, jadi betul-betul ketika Rasulullah mau memberikan syafaat, itu Rasulullah SAW tidak malu di depan Allah. Membanggakan, inni ubahi bikunmul umama yaumal qiyamah, dibandingkan umat-umat lain. Rasulullah ketika minta, ya Allah ummati, ummati, pantas umatnya. Buktinya,
Rasulullah ketika mau memasukkan keluarganya ataupun sahabat yang pengen bersama Rasulullah SAW di dalam sorga, maka Rasulullah mengatakan apa? Mengatakan a'inuni ala nafsika bikathratis sujud. Bantu aku, kata Rasulullah. Ketika aku mau memberi syafaat kepada kamu supaya nanti masuk sorga, bukan sembarang sorga, tapi sorga yang paling tinggi, bantulah aku. Kalian banyak sujud kepada Allah. Jangan maksiat, jangan durhaka sama orang tuanya. Jangan ini, jangan ini. Jadilah orang yang sehat, akalnya sehat, jasadnya sehat, dan amalannya juga sehat, cara berpikir juga sehat. Itu yang dimaksudkan Rasulullah SAW. Sedikit, banyak, kalau banyak lebih bagus lagi seperti duit. Duit banyak kalau berkah bagus nggak? Betul, betul. Tapi kalau duitnya sedikit, Usahain. nggak berkah. Jadi anak-anak yang barokah. Betul, betul. Sehat, cara berpikir, ibadah, tahu berbakti sama orang tua. Makanya pesannya Rasulullah tadi mengatakan apa? Fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Aku bangga nanti. Kenapa? Umatku memang pantas untuk diberikan syafaat kalau dibandingkan umat-umat yang lain. Jadi itu yang dimaksudkan adalah didik dengan baik, sehat walafiat. Bagaimana mau mendidik anak-anak kalau tidak sehat? Anaknya sehat, ada vitamin, ada ini, ada itu. Makan, Rasulullah juga mengajarkan cara makan bagaimana. Diajarkan oleh Rasulullah, bukan Rasulullah mengabaikan masalah makan. Supaya sehat bagaimana caranya, ini tidur juga tidur yang sehat bagaimana. Dan minum, berapa jatahnya minum. Rasulullah ngajarin untuk apa? Supaya sehat, ketika dididik jadi sehat, akalnya sehat, bicaranya sehat, semuanya sehat, akan bangga luar biasa. Betul, karena memang kita sering melihat satu kasus-kasus yang dimana orang tua memiliki banyak anak tetapi secara ekonomi sangat lemah. Tetapi mereka memiliki mindset, ya udah biarlah Allah yang juga nanti akan memberikan rezeki pada mereka. Nah ini kan harus dirubah mindset seperti ini Habibana. Ya. Jadi begini ya, kalau seandainya supaya Allah memberi rezeki, memang betul rezeki dari Allah, tapi kan kita suruh usaha. Betul, betul. Ikhtiarnya Kita harus harus dibetulkan. ikhtiar, Iya. kita harus ikhtiar, kita manusia punya akal, bekerja untuk apa? Untuk ikhtiar. Soal dapatnya berapa, enggak dapat berapa itu yang menentukan siapa? Allah. Begitu juga anak, ikhtiar, 1 cukup, 2 cukup, 3 cukup. Itu ikhtiar, tahu-tahu yang dibilang 2 cukup, 20 anaknya. Bisa apa tidak kadang? Yang satu lagi pengen 2, 1 aja nggak dapat. Dokter ngecek sehat semuanya, tapi Allah belum tentukan, nggak bakal dapat. Subhanallah. Nah ini semuanya harus kita imbang. Jadi kita usaha kita tetap, karena kita harus ikhtiar di dunia ini. Tetapi jangan lupa yang menentukan hakikatnya siapa? Yang menentukan rezeki kita siapa? Allah. Yang dilarang oleh Allah ada dalam Al-Quran, jelas. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Nah itu tadi. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian, maksudnya dalam janin, dalam ini itu dibunuh, kalau takut karena miskin, kamunya yang miskin. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Aku yang memberi rizki, kata Allah. Jangan pakai logika Anda terus memastikan. Tidak, pasti itu ada di tangan siapa? Allah. Ilmu itu hanya mendekatkan, berusaha. Tapi hakikatnya adalah aku yang beri rezeki kalian dan mereka nanti. Jangan dibunuh, haram hukumnya. Tapi kebalikannya kalau seandainya nanti kalau punya anak banyak akan jadi miskin. Susah nggak bisa makan, sekarang 2 aja susah, nanti gimana kalau 10? Ada lagi ayat lain di dalam Al-Quran. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Beda khasyata dengan min imlak. Kalau di sini kebalikan dikata, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Aku yang memberi rezeki mereka, bukan kamu Pak, Bu. Bukan, rezekinya mereka itu aku yang nanggung, aku yang menciptakan. Dan akan memberi rezeki Anda. Makanya tapi dengan syarat bukan sembarangan, didik, atur dengan baik, kesehatannya, bagaimana ininya dan seterusnya. Jadi sebetulnya dunia dan akhirat itu bisa bersamaan. Baik, terima kasih Habibana. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan Anda selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
Kita kembali bersama Damai Nusaku dan kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Aminah. Ibu Aminah, silakan. Mic-nya sudah? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan, ini ada satu keluarga yang terdiri dari 5 anggota. Dari salah satu anggota itu bisa dikategorikan yang paling bandel dan susah untuk dididik. Apakah keluarga tersebut bisa dikatakan keluarga yang harmonis, sehat dalam Islam? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada anggota, kita punya 5 anggota keluarga, salah satunya bandel begitu susah diatur, apakah ini termasuk keluarga yang sakinah begitu Bib? Keluarga yang tenang. Kan biasanya begitu Bib, kalau kita punya 5 anak, salah satunya pasti bandel gitu. Tidak semuanya menjadi kiai begitu Bib. Silakan Habib Ana. Banyak pengalaman semua nih. Jadi masalah bandel nggak bandel itu ya tabiat dan kembali lagi kepada Allah. Sang Khalik itu adalah Allah. Manusia itu hanya berusaha. Tadi dikatakan seperti Pak Hasto tadi berusaha kita sebelum nikah, cek ini itu usaha. Tetapi yang menentukan tetap siapa? Allah, akidah kita. Allah yang menentukan. Jadi anak dididik, kadang-kadang 5-5-nya dididik, subhanallah, tapi ada satu bandel, apakah ini bukan harmonis? Harmonis, tidak harmonis karena menurut agama, orang yang istiqomah di jalan Allah, itu adalah harmonis. Bahagia, dia tidak mendolimi istrinya, istrinya tidak mendolimi suaminya, takut sama Allah, tenang dia akan tinggalkan. Anaknya dididik dengan sebaiknya, jadi tidak jadi urusan siapa? Allah, jangan salahkan orang tuanya, oh kalau gitu tidak harmonis karena tidak jadi. Orang tuanya sudah mendidik apa belum? Sudah, maksimal apa belum? Maksimal, sudah, serahkan sama Allah. Tidak jadi, tinggal menadah kepada Allah, ya Allah saya sudah berusaha. Contohnya bukan lagi manusia biasa, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh. Itu Nabi berusaha anaknya dididik, disayang, di ini, tapi bandelnya luar biasa. Akhirnya anaknya jadi hancur apa tidak? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Disuruh sini nak, ini kapal yang selamat, yang lainnya enggak selamat. Ini enggak, saya akan mendaki ke gunung. Wah, dia hebat fisiknya, bisa pendaki gunung. Sampai ke gunung pikirnya dia bakal selamat. Allah kok dilawan. Akhirnya airnya lebih daripada gunung itu. Setelah tenggelam, lari lagi cari ayahnya. Ayahnya sayang, pengen kepada anaknya. Ayah, anaknya datang kepingin, ingin itu. Tapi Allah marah, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Itu sudah bukan keluarga kamu lagi ya Nuh, ya Nuh. Itu adalah perbuatan yang tidak baik. Anda sudah berusaha. Apakah Nabi Nuh itu bukan harmonis? Nabi kok tidak harmonis, dipilih oleh Allah. Hati-hati kita menyalahkan Nabi. Nyalain raja aja nggak boleh. Betul atau betul? Saya nggak mengatakan nyalain presiden, nyalain raja. Nggak boleh, jangan. Dia nggak, kecuali memberi apa namanya? Nasihat, masukan, kritik yang membangun. Ini Nabi pilihan Allah. Begitu juga yang lain-lainnya, orang solehin kadang-kadang anaknya tidak, berarti tidak harmonis. Harmonis itu artinya apa? Ketenangan hati. Kalau memang itu dikasih rezeki, anaknya sudah dididik, sudah di ini, ternyata masih ngenyel, ternyata masih keluar, serahkan lagi kepada Allah. Anak itu adalah amanat, bukan milik kita. Anak itu amanat, istri juga amanat, makanya serahkan kepada Allah. Jadi kalau saat ini tidak harmonis nanti tidak boleh. Nanti kiai, ustadz, kalau ada anaknya yang nggak benar, nggak boleh ngajar, nggak boleh. Tidak, tetap berjuang. Hatta istrinya tidak baik. Yang penting ustadznya sudah ngajarin belum pada istrinya. Yang penting sudah didik belum anaknya, sudah maksimal. Tapi nasibnya sudah ketentuan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Tapi doa tadi bagus, doa tadi. Doa minta kepada Allah, mudah-mudahan dirubah anak saya bisa menjadi orang-orang yang soleh, solehah. Betul. Dan jadikan imam untuk orang-orang yang bertakwa. Tapi ketentuan kembali lagi,
Kita sebagai orang muslim berakidah semuanya ketentuan ada di tangan Allah. Nah Gus Hayat, kalau kita kembangkan dari pertanyaan yang menarik sekali ini, di lain sisi kita memang dengan dinullah Islam, dengan aturan tatanannya yang sangat jelas dan contoh-contoh yang sangat jelas dari Rasulullah, diharapkan keluarga kita adalah keluarga yang tenang. Tenang dalam perspektif Islam itu seperti apa? Sementara ada ayat yang lain bahwa dijelaskan dengan sangat tegas, bahwa istrimu, anakmu, hartamu adalah ujian bagi kalian. Nah ini jadi lantas tenang seperti apa sementara istri kita, anak kita adalah ujian bagi kita sendiri. Gus. Baik, tenang menurut Islam itu adalah as-salamatu minal ithmi wa dzambi. Tenang menurut Islam adalah orang yang selamat dari dosa dan kemaksiatan. Kenapa? Karena setiap dosa yang kita lakukan meniscayakan adanya kemurkaan Allah, marahnya Allah dan akhirnya siksanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kalau sudah mau kena siksa tenang apa enggak, Pak? Bu, kalau orang sudah tahu mau disiksa tenang apa enggak? Enggak. Makanya untuk bisa tenang jangan sampai kena siksa. Agar tidak kena siksa, pastikan jalankan semua perintah Allah, jauhi semua larangan Allah. Maka tenang, bahagia, harmonis itu adalah ketika kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ini yang harus disampaikan. Tenang dan harmonis bukan hanya karena uangnya banyak, istrinya banyak misalnya. Kalau ada, di sini satu cukup. Kalau istri satu cukup, kalau anak boleh lebih, boleh banyak. Ini jangan dibalik. Jangan dibalik, bisa bahaya. Nah, bagaimana caranya agar anak-anak kita, istri kita atau suami kita itu senantiasa bisa membawa ketenangan? Allah yang memberi ketenangan. Tadi Habibana sudah menjelaskan. Nah, kalau Allah yang beri, bagaimana caranya agar kita mendapatkan ketenangan dari Allah? Doa, Bu. Jadi kalau anak sudah dididik kok masih beler, masih nakal, masih beladrak kata orang Jawa, mungkin sampean semua hanya mendidik secara fisik, sampean hanya mendidik secara jasadiah, sampean tidak pernah mendidik secara rohaniah. Coba fatihai setiap hari anak itu. Setiap mau tidur, dikusuk, difatihai, disuwuk. Setiap mau masak, mucusi beras, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Allah. Semoga nanti kelak saat dia makan ini, Allah menurunkan rahmatnya, hatinya menjadi lembut. Saat nyuapin, difatihai, dibacain sholawat. Terakhir baca doa, ya Allah semoga yang masuk ke perutnya menjadi penguat untuk semakin taat dan ibadah kepadamu. Saya yakin insya Allah kalau ibu melakukan itu, perlahan demi perlahan anak itu akan berubah. Jangankan anak, Bu, fa'abawahu yuhawidani, au yumajjisani, au yunassirani, kata Rasulullah. Anak itu tergantung orang tuanya. Jangan minta anak itu menjadi baik kalau orang tuanya masih kurang baik. Bukan kurang ajar ya, kurang baik. Kalau orang tua mesti baik semua. Enggak ada orang tua kurang ajar. Kalau anak itu baru kurang ajar. Tapi kalau orang tua itu baik, Pak. Makanya dalam satu riwayat disebutkan, duduknya Bapak Ibu sekalian, bercengkramanya ibu-ibu dengan anak-anak itu sudah paha, ngasih jajannya anak itu paha, ngajak anak-anak makan di luar itu paha, bayar SPP itu pahala, kemudian membiayai anak sampai menikah semua itu pahala. Semua pahala itu akan mengalir pada orang tuanya. Bahwa anak tetap nakal itu urusannya anak dengan Allah, itulah yang disebut oleh Allah, bedanya anak yang durhaka dengan anak yang saleh. Maka Allah mengatakan sebahagia-bahagianya orang tua adalah orang tua yang memiliki anak yang saleh. Kenapa orang tua yang memiliki anak soleh itu bahagia? Karena sampai mati pun orang tua, dia memiliki anak yang terus memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waladun salihun yad'u lah. Maka kalau mendapati anak yang demikian, apakah berarti kita enggak harmonis? Tetap harmonis kalau Bapak Ibu masih taat kepada Allah, menjalankan kewajiban Allah dan menjauhi larangan Allah. Terus bagaimana menghadapi itu? Enggak usah dipikir. Tetap dididik, kalau masih tidak kena didoain. Jangan pergi ke dukun.
Udah keluar duit gak ada hasilnya, jangan percaya dukun. Sudah saya tegasin, Allah sudah memberikan triks melalui teladan Rasulullah. Bagaimana caranya? Doa. Makanya doa tadi yang saya bacakan, Robbana habalana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Apa artinya qurrata ayun? Anak yang selalu membahagiakan, anak yang selalu membanggakan, anak yang selalu membuat mata kita menjadi enak memandangnya dan hati kita menjadi bahagia. Qurrata ayun dan waj'alna lil muttaqina imama. Makna pertama dari para mufassir, lil muttaqina imama itu adalah imam pertama suami. Jadi doa pertama makna imama itu adalah suami. Jadi kalau istri banyak baca doa ini, insya Allah suaminya nanti akan takluk, bertekuk lutut. Bukan berarti takut sama istri. Bertekuk lutut penuh dengan cinta dan kasih sayang. Nah makna kedua imamah itu bimaknal am, ya kita minta di level manapun kita minta kepada Allah, semoga Allah memilihkan imam-imam yang bertakwa. Wah, mulai dari ketua RT, ketua RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri, kepala BPKBN, semua semoga Allah pilih orang-orang yang bertakwa. Amin. Insya Allah berkah. Amin. Allahumma. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih Gus, luar biasa sekali jawaban dari beliau. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Hasanuddin. Bapak Hasanuddin silakan, maskernya diturunkan sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nama saya Hasanuddin. Yang terhormat Habib dan Ustadz, saya ini dalam keluarga masih mau menanyakan soal keluarga. Kalau tadi ibu tadi mempunyai anak 5, saya juga mempunyai anak 5, keluarga 5. Nah semuanya itu sudah menikah semua, hanya tinggal 2 yang belum menikah. Nah apakah kewajiban saya supaya menjadi orang tua yang resmi gitu ya, masih ada tanggung jawab. Itulah yang saya pikirkan. Nah ini mohon diberikan jawabannya, jalan keluarnya bagaimana Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Habibana. Jadi anaknya 5, yang 3 sudah nikah. Yang 2 belum. Sebelumnya saya tanya lagi dulu, yang 2 itu yang belum laki apa perempuan? Perempuan dua-duanya. Gini, kalau dalam Islam itu anak lelaki itu tanggung jawab orang tua sampai baligh. Sampai baligh. Habis baligh itu kebaikan dari orang tua. Tapi kalau anak perempuan sampai nikah, makanya diserahkan. Saya terima, nah itu sudah. Jadi kalau anak perempuan selagi belum nikah, tanggung jawab kepada orang tuanya. Itu kalau yang ditanya masalah tanggung jawab. Tanggung jawab didikan, makan, tempat, dan seterusnya. Itu. Kecuali kalau anaknya sudah tidak mau dididik. Anaknya sudah melawan orang tuanya, anaknya sudah membangkang, anaknya sudah luar biasa. Ya sudah serahkan lagi kepada Allah. Ya Allah, aku diberi amanah, tanggung jawab, tapi dianya tidak mau. Kadang-kadang ada anak yang durhaka luar biasa. Entah laki entah perempuan. Itu serahkan kepada Allah. Tapi sebaiknya kita berusaha. Karena nanti akan ditanya oleh Allah Jalla Jalaluh. Itu masalah anak. Hati-hati, jangan sampai kita biarkan. Tanggung jawab sampai dia nikah. Setelah nikah tanggung jawabnya suaminya. Nah itu kalau masalah tanggung jawabnya. Terus masalah apa yang dijadikan gundah Bapak? Maksudnya keuangan atau gimana? Mic-nya tolong didekatkan Pak. Agar harmonis bagaimana? Oh, agar harmonis. Agar harmonis. Oh, harmonis tidak harmonis yang penting Bapak sudah berusaha membiayai, mendidik, ini itu. Dia belum dapat jodoh. Kembali lagi Allah, jodoh di tangan Allah bukan di tangan Hansip.
Karena seringkali kita melihat sesuatu yang seperti ini dikatakan kita nggak harmonis. Anak kita nakal ternyata nggak harmonis, ternyata tidak seperti itu Habibana. Tidak, kalau begitu celaka wal'iyadzubillah, tidak ada yang harus, hampir tidak ada di dalam setiap rumah, biasanya ada aja. Pasti ada, ya. Hatta ulama, hatta pejabat, atau orang kaya biasanya Masya Allah malah ada yang narkoba, ada yang na'udzubillah, itu ditutup-tutupin aja. Gitu. Terus bilang harmonis, tidak, harmonis itu ketenangan. Tadi kita bertanggung jawab nanti depan Allah. Kita bagaimana? Tenang apa tidak ketika kita wafat? Tenang apa tidak? Harmonis itu di situ. Nyaman, kita tenang. Saya tinggalkan keluarga, saya sudah mendidik, saya sudah menyekolahkan, saya sudah segala-galanya tanggung jawab saya sudah saya pulang ke rahmatullah dengan tenang. Itulah harmonis. Ya enggak harmonis bukan duitnya banyak, bukan kerjaannya, bukan sekolahnya, bukan ini, belum tentu. Itu sekolah tinggi, duit banyak, jabatan tinggi, belum tentu. Kadang-kadang bikin pegel orang tuanya. Jadi harmonis itu tadi, kembali lagi. Kita ketenangan, kita sudah menunaikan sebagai orang muslim ya. Kita bicara sebagai orang muslim. Tanggung jawab kita paling besar nanti kepada Allah. Karena apa? Di dalam surat Al-Hakumut itu ada 8 ayat, terakhirnya mengatakan apa? Al-Hakumut takatsur fala tus'alunna yauma idzin anin na'im. Nikmat-nikmat itu pasti Anda masing-masing semuanya akan ditanya oleh Allah. Nikmat apa yang lebih daripada agama? Tidak ada lagi nikmat anak-anak yang soleh dan solehah. Nikmat anak, kita semuanya kepengen punya anak. Anak itu kita didik, tapi tidak jadi. Ketentuan itu di tangan Allah, kita sudah berusaha. Kenapa dia tidak jadi? Ditanya, saya sudah berusaha, saya sudah kenalkan orang alim, saya sudah contohkan bahwa ini haram, ini halal, ini kata-kata yang bagus, ini bagaimana caranya semuanya. Sudah, dia selamat. Anaknya tanggung jawab sendiri. Nah, ini nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Habibana Gus Haid yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sekali dalam kesempatan kali ini. Insya Allah ini akan menjadi bekal bagi kita untuk menyempurnakan kualitas keimanan kita. Salah satunya kita ketika kita menjadi seorang pemimpin rumah tangga untuk tidak pernah lelah menyempurnakan kualitas hubungan rumah tangga kita bersama istri, kepada anak-anak kita yang seperti dijelaskan tadi, ujung dari sebenarnya perjalanan ini adalah Allah kelak akan mempertemukan kita kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Nusaku untuk kesempatan hari ini, dan tentu saja Anda bisa mengikuti Damai Nusaku selama bulan suci Ramadan, yaitu di setiap pukul 13 hingga pukul setengah 3 sore. Akhirnya saya Agung Isal Haq dan kerabat kerja Damai Nusaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita di penghujung pertemuan kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah. Khususnya untuk negara kita, mudah-mudahan jadikan negara yang aman, nyaman, berkah, penduduknya menjadi penduduk yang soleh, solehah. Amin ya Rabbana ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, maafkanlah masa lalu kami ya Allah. Ya Allah, didiklah dan lembutkan hati anak-anak kami ya Allah. Bahkan anak-anak bangsa Indonesia ya Allah. Agar mereka mempunyai akhlak yang mulia ya Allah. Agar bisa membangun negeri ini kepada negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.